Hati-hati dengan 6 perkara ini, karena bisa menghapus amal kebaikan yang sudah kita kerjakan selama hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan baik atau al-amal al-solih merupakan salah satu aspek paling penting dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menggandengkan keimanan dengan kebaikan. Orang juga sering keliru dalam memahami bahwa surga diberikan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar bahwa tanpa rahmat Allah, makhluk tidak akan mendapatkan apapun atas segala usahanya. Tetapi amal kebaikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendatangkan rahmat-Nya dan menjadi sebab tinggi rendahnya tempat seseorang di akhirat kelak. Akan tetapi, perbuatan baik dapat dengan mudah terhapus. Banyak faktor yang dapat menghilangkan pahala seorang hamba. Imam Al-Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Shahir wa Ziyadatuhu meriwayatkan sebuah hadis dari Adi bin Hatim yang berbunyi, 6 perkara yang dapat menghapus ganjaran perbuatan baik. 1. Sibuk dengan aib-aib orang lain. 2. Keras hati. 3. Cinta dunia. 4. Sedikit rasa malu. 5. Panjang angan-angan. Dan 6. Kezaliman yang tidak berhenti. Bagi kalian yang suka dengan konten-konten Islami seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Pertama, istighol bi uyubil khalq, atau sibuk dengan aib-aib orang lain. Maksudnya adalah membicarakan orang lain, entah kekurangannya atau hal buruk yang dilakukannya. Ini disebut dengan sebagai ghibah, yang di dalam Al-Quran diibaratkan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bagaimanapun, sibuk membicarakan aib orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama hanya akan mendatangkan keburukan bagi pelakunya, entah benar atau salah. Jika aib benar-benar ada pada diri orang yang dibicarakan, maka itu adalah ghibah. Namun, jika ternyata aibnya tidak benar adanya, maka itu termasuk sebagai fitnah. Ghibah dan fitnah adalah 2 perbuatan buruk yang akan merugikan seseorang. Kedua, qaswah al-qalb, atau keras hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membekali manusia dengan organ-organ indrawi. Dia memberikan hati kepada manusia untuk merasa, menimbang baik buruk suatu perbuatan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal daging yang dapat menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang. Jika daging tersebut baik, niscaya baik juga seluruh tubuhnya, dan berlaku sebaliknya. Segumpal darah yang dimaksud adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sayangnya, banyak manusia yang hatinya menjadi keras. Keras hati sendiri merupakan penyakit hati. Ciri-ciri orang yang menderita penyakit ini adalah ia susah menerima nasihat kebenaran sehingga pintu hidayah akan tertutup baginya. Ketiga, hub al-dunya, atau cinta dunia. Cinta pada dunia yang dilarang adalah cinta dunia yang berlebihan. Orang yang terlalu mencintai dunia cenderung melupakan orientasi kehidupan akhirat. Kesehariannya diisi dengan pengejaran kenikmatan-kenikmatan duniawi, seperti harta dan tahta. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa terlalu cinta pada dunia akan merusak dirinya sendiri. Beliau bersabda, 2 serigala lapar yang dilepas kepada sekawanan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan jabatan dalam merusak terhadap agamanya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Keempat, kilat al-haya, atau sedikitnya rasa malu. Jika engkau tidak tak malu, berbuatlah sesukamu. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Rasa malu termasuk salah satu sifat terpuji yang paling tinggi. Rasa malu dapat menjadi rem perilaku seseorang. Karena merasa malu, seseorang bisa dapat mencegah dirinya untuk tidak berbuat buruk yang menyebabkan dosa. Betapa banyak orang dengan begitu mudahnya melakukan perbuatan tercela, secara sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan. Tak mengherankan jika rasa malu dipandang sebagai bagian dari keimanan. Kelima, tula al-amal, atau panjang angan-angan. Berharap tentunya merupakan sifat manusia. Berharap juga sejatinya tidak dilarang oleh agama. Namun, berharap berbeda dengan berangan-angan. Al-Munawi menjelaskan bahwa al-amal atau berangan-angan berarti mengharapkan terjadinya sesuatu yang kemungkinannya kecil. Berbeda dengan harapan,
Angan-angan tidak disertai dengan usaha yang memadai untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Ia biasanya didasarkan oleh rasa malas yang luar biasa. Orang yang sering berangan-angan biasanya menghabiskan waktu hanya merenung tanpa melakukan hal positif apapun. Akibat lainnya dari kebanyakan angan-angan adalah lupa akan akhirat. Al-San'ani dalam kitabnya Al-Tahbir li Idah Ma'anil Al-Taisir meriwayatkan ucapan Imam Ali tentang kekhawatirannya mengenai hawa nafsu dan angan-angan. Imam Ali berkata, "Adapun mengikuti hawa nafsu akan memalingkan seseorang dari kebenaran, sedangkan kebanyakan angan-angan akan membuat dia lupa akan akhirat." Keenam, zalim la yantahi, atau kezaliman yang tidak berhenti. Kezaliman itu sendiri merupakan perbuatan dosa, apalagi jika kezaliman dilakukan secara berulang dan terus-menerus, baik kepada diri sendiri, terlebih kepada orang lain. Zalim secara bahasa berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam definisi syariat, zalim berarti perbuatan yang melampaui kebenaran hingga masuk pada kebatilan. Kata zalim sendiri seakan kata dengan kegelapan, sehingga orang yang berbuat zalim berarti menjauhi kebenaran menuju kegelapan. Banyak ayat dan hadis yang melarang perbuatan zalim. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 21 misalnya, disebutkan bahwa orang yang berbuat zalim tidak mendapatkan keberuntungan. Pada surat lain, Allah berfirman, "Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim." Quran surat Al-Hud ayat 18. Demikian 6 perkara yang dapat menyebabkan amal ibadah seseorang menjadi terhapus. Amal ibadah sepatutnya dijaga dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia, sebab amal ibadah merupakan perkara yang dapat mendatangkan rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab.